Dan yang kami hormati pula para dosen penguji yang hadir pada pagi hari ini. Saya hadir yang hari ini Ustaz Firdaus Ayyubi PPD dan Ustazah Awad Hidayat FKI. Dan yang sangat kami banggakan mahasiswa yang akan melaksanakan sidang skripsi pada pagi hari ini. Pertama-tama menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat dan karunia kepada kita itu pagi hari ini, dan salawat dan salam kami berikan kepada Muhammad SAW yang memberikan tauladan untuk selalu membela kaum perempuan agar tidak memiliki hak yang didiskriminasi dan dikurangi oleh para kaum dan para dosen penguji yang hadir pada pagi ini yang terhormat. Izin kami ingin mempresentasikan daripada skripsi yang telah kami buat sebagai tugas akhir kami sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri berjudul Studi Pemikiran Anis Syariati tentang peran wanita karir dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Adapun para dosen penguji sekalian, bahwa kami mengambil judul ini karena satu alasan yang paling menjadi alasan paling logis dan memiliki urgensi yang sangat besar, yaitu bahwa wanita yang memiliki hak yang setara sebenarnya dengan laki-laki atau dengan pria, mulai hari ini memang memiliki ruang yang sangat luas. Tetapi hal tersebut juga memiliki tantangan yang besar bagi wanita bahwa mereka memiliki ruang, namun mereka harus dihimpit oleh dualisme peran sebagai wanita karir yang mengejar ambisi profesionalnya, sekaligus sebagai ibu atau memiliki tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, hal-hal dari latar belakang tersebut kami mencari di sebuah studi tokoh, yakni Anis Syariati yang cocok sekali pemikiran Islam progresifnya dengan hal-hal yang terjadi pada wanita karir khususnya pada hari ini. Karena kami pikir bahwa pemikiran Islam progresif milik Anis Syariati menawarkan sebuah solusi yang sangat solid kepada para kaum wanita karir untuk menyeimbangkan peran yang mereka miliki, sekaligus memberikan sebuah kontribusi besar kepada identitas wanita tentang peran wanita karir, bahwa mereka harus menyeimbangkan perannya untuk mewujudkan keluarga sakinah di samping mengejar ambisi profesional. Oleh karena itu, ada dua masalah yang kami persembahkan di skripsi yang kami buat ini, bahwa yang pertama adalah bagaimana pandangan Anis Syariati tentang peran wanita karir dalam mewujudkan dalam konteks kehidupan modern. Lalu yang kedua, bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Anis Syariati dan bagaimana wanita karir dapat berkontribusi dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah apa saja tantangan yang dihadapi oleh wanita karir, sekaligus bagaimana solusi yang ditawarkan melalui pemikiran Anis Syariati sebagai alternatif. Dari rumusan masalah ini, kami juga memiliki tiga tujuan penelitian. Yang pertama yaitu kita memahami pandangan Anis Syariati tentang peran wanita karir dalam konteks kehidupan modern ini. Kemudian kita mengidentifikasi dan menganalisis konsep keluarga sakinah menurut Anis Syariati dan peran wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut. Dan yang terakhir, kita mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut dan bagaimana solusi yang ditawarkan Anis Syariati tersebut. Oleh karena itu, dari tiga tujuan penelitian ini terdapat beberapa manfaat. Ada manfaat teoritis dan tentunya manfaat praktis. Manfaat teoritis yang kami buat secara kesimpulan, secara menyeluruh mencakup hal-hal yang bersifat kontribusi secara idea kepada kaum wanita karir untuk berpendidikan dan melanjutkan hal-hal yang menjadi bekalnya sebagai wanita dalam mewujudkan ambisinya sebagai profesional dan tugasnya sebagai bertanggung jawab dalam sebuah keluarga dan menciptakan keluarga sendiri. Kemudian secara praktis hal tersebut, idea ini yang menjadi manfaat teoritis bisa diambil sebagai langkah strategis bagi wanita karir untuk mewujudkan keluarga sendiri. Lalu ada
dalam Islam, yang kemudian akan menghasilkan sebuah sintesa bahwa pemikiran ahli syariat tentang keluarga wanita kawin dan keluarga sakinah memang cocok dengan apa yang disyariatkan oleh Islam di dalam ajaran. Yang pertama kajian dari kami bahwa ahli syariat sangat mendukung wanita kawin atau hak wanita dalam Islam, yang mana pertama dalam pandangan ahli syariat tentang wanita dalam peran yang dalam Islam, ia sangat menolak sebuah pemikiran tradisional yang menempatkan wanita hanya dalam ranah domestik, dalam artian hanya memiliki satu tugas atau satu peran di dalam sebuah keluarga saja, tidak memiliki hak untuk mengambil sebuah langkah mengejar ambisi profesional. Penolakan ini oleh syariat dilandasi dengan hal-hal yang mempengaruhi pemikirannya dari awal, mulai dari pilihan hingga ke praktis, dan kembali lagi ke pilihan pada saat mengajar di salah satu universitas masyarakat. Kemudian menurut syariat dari pandangan yang menolak secara konservatif terhadap peran wanita secara tradisional di dalam domestik ini, ahli syariat memberikan sebuah gambaran bahwa Islam sejatinya menempatkan tempat yang sangat terhormat bagi wanita. Wanita memiliki sebuah simbol untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, sekaligus dia memiliki hak dalam partisipasi baik secara perjuangan sosial maupun secara politik. Kemudian kesetaraan gender yang diusung oleh syariat sangat mendukung terhadap peran wanita karir di era modern ini, bahwa sekalipun wanita karir memiliki ruang yang sangat bebas, akan tetapi kesetaraan gender ini yang dimaksud oleh syariat adalah bahwa keseimbangan antara peran pria dan wanita di dalam sebuah keluarga khususnya memiliki sebuah peran penting dalam mengubah struktur sosial dan mengubah kondisi masyarakat secara sosial. Oleh karena itu, syariat mengatakan bahwa secara dalam studi gender yang ia katakan bahwa wanita setidaknya memiliki sebuah keseimbangan peran dengan pria dalam memimpin keluarga sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandangan feminisme Islam menurut ahli syariat bahwa Islam sejatinya mengajarkan hal-hal yang sangat baik kepada kita semua, kepada umatnya, bahwa wanita tidak boleh terjebak dalam tradisi patriarki, bahwa pria selalu berada di atas wanita. Kenapa? Karena hal ini sangat-sangat membuat wanita, khususnya wanita karir, tidak bisa melanjutkan dualisme peran yang ia miliki dan terjebak dalam posisi dilema antara apakah ambisinya secara profesional bisa tercipta atau dia akan mengorbankan tanggung jawabnya dalam keluarga sehingga memunculkan konflik yang membuat keharmonisan sebuah keluarga atau kesakinahan dalam sebuah keluarga mulai terpotong oleh tindakan atau langkah yang begitu. Kemudian bagaimana teori keluarga sakinah yang kami ambil tentunya dilandaskan kepada surat An-Nur, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah sejatinya menciptakan di antara ayat atau di antara hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa penciptaan satu dengan yang lain di antara manusia itu adalah untuk adanya sebuah hubungan antara pria dan wanita atau berpasang-pasangan. Kemudian dari situ yang diinginkan adalah atau orientasi daripada hubungan yang dimiliki keduanya ini, yakni untuk membuat atau wajah antara baik dan mau dan ada rasa kasih sayang dan sebuah keharmonisan di antara pasangan tersebut. Oleh karena itu, dalam hasil penelitian kami melalui kajian kali ini dan beberapa kajian terdahulu yang telah kami cantumkan di dalam situs kami memiliki sebuah hasil penelitian bahwa sejatinya ahli syariat berpendapat bahwa wanita karir memiliki sebuah peran penting untuk menciptakan keluarga sakinah, di mana dengan pendidikan dan peluangnya ia bisa menjadi sebuah teladan, di samping pria menjadi teladan di dalam sebuah keluarga, wanita juga memiliki kontribusi dalam keteladanan di dalam sebuah keluarga, menciptakan keharmonisan dan pendidikan yang selanjutnya bagi anak-anaknya sebagai istri daripada seorang suami. Sekaligus bagaimana wanita dapat berkontribusi secara sosial melalui keluarga dengan perannya sebagai wanita karir dan sebagai penanggung jawab daripada sebuah keluarga, hingga menciptakan sebuah perubahan sosial yang sangat signifikan di dalam kondisi lingkungan masyarakat atau di dalam kondisi lingkungan sosial. Tentunya dalam hal ini tantangan-tantangan yang dimiliki
telah disalahpahami melalui sebuah ayat Al-Quran, melalui sebuah firman Allah, yakni Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Menurut banyak penafsiran bahwa hal ini menjadi sebuah titik tumpu daripada pendiskriminasian terhadap hak wanita atau kepada hak perempuan, sehingga banyak disalahpahami oleh para pelajar-pelajar muslim. Oleh karena itu, Majelis Syariah mengatakan bahwa dari ayat tersebut Allah ingin menegaskan bahwa pandangan tradisional yang menempatkan pria sebagai kepala keluarga secara absolut itu tidak benar, dan wanita sebagai pengikut yang patuh merupakan sebuah kegagalan penafsiran. Sehingga dalam hal ini prinsip-prinsip keluarga sakinah dimunculkan sebagai dasar bahwa dalam pernikahan Islam suami dan istri seharusnya bekerja sama sebagai mitra sejajar yang saling mendukung dan menghormati antara satu dengan yang lain untuk menopang adanya keluarga sakinah. Oleh karena itu selanjutnya di antara solusi yang diberikan oleh syariat kepada para wanita karir memiliki dualisme peran ini adalah ada beberapa prinsip dalam keluarga yang harus dipatuhi oleh atau diimplementasikan oleh para wanita karir. Yang pertama adalah bagaimana kesetaraan dan keadilan dalam sebuah keluarga itu bisa menjadi sebuah acuan bagi wanita karir juga agar tidak meninggalkan salah satu peran di antara dualisme peran yang dia miliki. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan empati yang seharusnya dia berikan memang sebagai pendidikan pertama bagi anak ataupun sebagai mitra sejajar dengan laki-laki dapat terlaksana. Lalu yang ketiga, tanggung jawab sosial yang juga dimiliki oleh wanita untuk dapat mengubah hal-hal yang terjadi di dalam kondisi sosial atau masyarakat, bahkan keluarga sebagai unit paling kecil dalam lingkungan sosial yang lebih besar, dapat menjadi sebuah patokan dan menjadi teladan bagi keluarga yang lain dan masyarakat yang lain untuk menciptakan sebuah struktur sosial yang benar-benar memihak dan tidak ada sebuah diskriminasi antara gender laki-laki ataupun gender perempuan. Dan di antara implementasi konsep dari keluarga sakinah ini, yang pertama ada pendidikan moral dan spiritual yang seharusnya ini juga dimiliki oleh perempuan dan sekaligus diajarkan oleh perempuan kepada wilayahnya, entah sebagai istri ataupun sebagai wanita karir yang mengejar ambisi profesional. Lalu yang kedua, komunikasi yang konstruktif ini menjadi sebuah dasar daripada keluarga sakinah yang dipikirkan oleh syariat yang dihasilkan dari pandangannya bahwa komunikasi yang konstruktif ini dapat membangun sebuah kesetaraan, keadilan dan kesetaraan peran yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Lalu yang ketiga, penerapan prinsip keadilan yang dimaksud adalah pembagian tanggung jawab yang adil sekaligus dukungan terhadap aspirasi pribadi antara suami atau istri dan perlakuan yang setara terhadap semua anggota keluarga yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hal ini apa yang ada dalam diskusi kami dan apa yang kami sampaikan dari awal atau belakang hingga akhir merupakan sebuah hasil daripada metode penelitian yang kami buat menggunakan metode penelitian kualitatif atau mengungkap sebuah objek realitas yang ada di dalam masyarakat atau di dalam sebuah kondisi, jadi di dalam sebuah kondisi sosial dengan pendekatan yang pilih dari research atau kajian pustaka melalui karya-karya ahli syariati, artikel-artikel atau pidato-pidato yang dibuat oleh syariati yang kami akses melalui Syariati Institute. Kemudian untuk teknik yang kami ambil dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik snowballing atau kami mengambil sebuah karya ahli syariati yang paling tinggi, yakni Fatimah Isfatimah atau Fatimah adalah Fatimah, yang kemudian kami mencari juga beberapa literatur yang membahas tentang apa yang dibahas syariati di dalam Fatimah adalah Fatimah melalui beberapa artikel yang telah dipublikasikan, entah itu berkaitan dengan pandangan ahli syariati ataupun berkaitan dengan peran wanita karir ataupun wanita secara umum. Lalu selanjutnya dalam hal analisis, teknik analisis data yang kami lakukan ini, kami menggunakan teknik analisis konten atau kami menggunakan analisis terhadap isi daripada pembahasan atau topik yang ada dalam literatur yang kami peroleh, sehingga kami mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa pandangan studi pemikiran ahli syariati tentang peran wanita karir ini adalah sebuah kontribusi yang sangat besar terhadap kajian keislaman untuk menciptakan sebuah keluarga sakinah yang itu tidak lagi tertumpu dalam pemikiran tradisional, melainkan sudah mulai beranjak kepada pemikiran dan implementasi yang lebih progresif. Kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Pak Budi dapat memberikan saran atau pilih terhadap skripsi yang kami susun. Terima kasih. Ini dari riset.
Fatimah. Atau dalam terjemahannya Fatimah adalah Fatimah. Selain itu ada satu buku dari Al-Syariati yang juga membahas tentang keluarga sakinah atau prinsip spiritual dalam Islam, yakni Man and Islam atau manusia dan Islam. Hal ini sebenarnya buku yang kami ambil. Kenapa Fatimah Islam digabungkan? Karena ini topik yang paling fokus terhadap wanita Khalid, sedangkan Man and Islam memang karya Al-Syariati yang lebih dahulu daripada Fatimah, namun topiknya secara umum membahas tentang ajaran spiritual Islam. Sebelumnya dari buku Fatimah Islam di dalamnya yang menunjukkan Fatimah yang masuk di Rasulullah. Di antara isinya bahwa Fatimah menampilkan sebagai wanita lain bisa disebutkan. Gambaran Al-Syariati tentang Fatimah adalah sosok daripada simbol perlawanan atau simbol perjuangan dalam Islam ini, menjadi topik inti dalam buku Fatimah. Bahwa gambaran Fatimah atau Sayyidah Fatimah yang dibuat oleh Syariati, beliau memiliki peran penting sebagai putri Rasulullah yang harus melanjutkan ajaran ayahnya tentang Islam, sekaligus bagaimana beliau mengkondisikan keluarganya pada saat itu yang benar-benar ada di dalam konflik keluarga atau ahlul bait yang terjadi, sehingga Fatimah mengambil sebuah langkah yang sangat progresif menurut Al-Syariati. Ia tetap menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarganya, namun juga ikut berdakwah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam meneruskan ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Dalam keluarga ini sebagai istri daripada Ali, itu bagaimana konsep sakinahnya? konsep sakinah yang digambarkan oleh Syariati melalui bagian ketiga buku dari bagian Al-Syariati dalam bagian buku ketiganya di dalam buku Fatimah ini menggambarkan Sayyidah Fatimah bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berdua menciptakan sebuah keluarga sakinah melalui kesetaraan peran yang dianut atau dipelajari atau dikonsumsi oleh beliau berdua, bahwa Sayyidah Fatimah beliau memiliki peran dalam keluarga untuk terus memberikan semangat kepada Sayyidina Ali untuk melakukan dakwah dan terus melakukan politik perannya sebagai pemimpin umat Islam pada saat itu dengan hubungannya di dalam sebuah keluarga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga memberikan dukungan kepada Sayyidah Fatimah untuk menyelesaikan perannya sebagai ibu dan istri daripada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali juga memberikan kesempatan atau ruang kepada Sayyidah Fatimah untuk melakukan dakwah dan memberikan sebuah pendidikan kepada Sayyidah Fatimah selaku istrinya. Nah, dari hal ini kembali ke yang tadi kamu jelaskan dalam skripsi, bahwa konsepsi prinsip keadilan dalam sebuah keluarga adalah gambaran daripada peran Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali dalam keluarga sakinah ini yang dipikirkan. Setelah Rasulullah meninggal, Sayyidah Fatimah itu tidak pernah meninggal. Setelah berapa tahun di sini Rasulullah? Kurang lebih sekitar 20 tahun. Saya tidak lama. Setelah Rasulullah meninggal, tidak lama kemudian sekitar 5 tahun. Artinya Sayyidah Fatimah itu tidak sempat mendampingi Sayyidina Ali ketika beliau posisinya sebagai khalifah. Kemudian di mana sebetulnya yang secara adil peranan Siti Fatimah sebagai wanita lain contoh anak contoh praktisnya kepada Sayyidina Ali kalau menjadi anak pasti karena di masa itu sangat ketat ya, diucap itu sangat ketat. Kemudian ada dalam satu riwayat Sayyidina Fatimah itu kerja yaitu apa? Mengirim makanan itu ya. Sempat menunggu kepada Rasulullah kepada berikan itu sampai disebut kami sadar dari mereka. Sayyidina Ali itu orangnya kan tidak ekonominya yang pernah berbawa, yaitu intensitasnya di rumah, ilmunya luar biasa. Ali juga berbahagia, tidak semangat untuk orang lain. Itu nanti dia di dalam itu kita tidak anggap bahwa perannya apa saja. Itu yang pertama. Itu sebagai intinya
menghafal di masa itu. Makanya ahli bedah itu tidak ikut dalam politik waktu itu. Antara pasukan perang Bernal dan Isa dengan satu itu sebenarnya mengalah. Alifah sebenarnya ahli Alifah yang terakhir itu adalah Alifah 40 itu sudah tidak ada. Yang diperjelas. Jadi kayaknya dari itu orang yang disebut Fatimah sebagai wanita karir ketika Rasulullah masih ada atau setelah menikah tapi itu tidak aman. Kemudian kedua kata menggunakan pasal ayat yang Sakinah dan seterusnya. Itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan itu mengingatkan Sakinah itu tentunya wajah Allah dan itu mawajah Allah. Mawajah itu apa artinya? Tidak apa artinya mawajah. Kalau yang kami katakan ini adalah bahwa mawajah itu yang ada kasih sayang dari orang makan ini yang kita harmonisasi. Jadi orang makan ini harmonisasi. Jadi kalau mawajah ini kasih sayang atau empati. kalau Sakinah ini adalah bentuk daripada hasil antara mawajah orang makan yang melakukan ini. ya harmonis itu tidak ini. Saya oleh karena itu sedikit yang ingin kami ini perbedaan yang kami lakukan dari ini bahwa dalam pemahaman hadis ayat ini satu ayat ini mawajah ini bukan diartikan dalam artian hanya sekedar dari arti sebenarnya kalau kita daripada harfiahnya maka pada pandangan saya tentang ayat ini sedikit keliru karena rahmatan bagi saya mawajah itu yang harmonis tapi alis ayat memiliki sebuah pandangan progresif bahwa mawajah ini menghasilkan kasih sayang kemudian rahmatan ini akan menghasilkan harmonis. Ya, nanti ya, mawajah itu lebih kepada diri Saya cinta. Cinta lahiriah yang lebih cenderung kepada fisik, kepada harta dan kalau orang itu sendiri makanya kasih sayang. Jadi kalau tiada bilang itu misalkan saya rasa tinggi. Kalau kita baca dulu dengan pemahaman kemudian terkait dengan dominasi laki-laki menggunakan ayat ini. Kalau ini dikaitkan dengan Sayyid Ali dan Fatimah itu tidak berseberangan dengan pemahaman surat An-Nisa Al-Jami itu memang begini dalam memahami ayat itu tidak boleh sekedar itu yang penting tidak boleh sekedar kamu harus sebagai peneliti paham memang dalam satu ayat itu ada namanya munasabah relasi antar kalimat dalam satu ayat. Kalimat dalam satu ayat harus paham secara utuh sehingga tidak parsial dalam memahaminya. Bahkan ada relasi munasabah antara ayat yang terjadi dengan ayat yang sebelumnya. Nanti seperti ini bagus ya. Kalau bisa kamu baca di sini, kamu lanjutkan kalau di S2, S3, di sini ada bagus. kalau artikel alhamdulillah sudah bersama dengan sudah dikonklusikan. Apa ya? Cinta baru. Masih belum ditentukan. Sudah luar kayaknya asalkan memang bisa. Dengan menjadi publikasi dan terima. Memang ini cara memahami yang konsep dengan dominasi laki-laki ini kamu pahami bukan hanya satu ayat itu ada masalah. Kemudian nanti ayat itu dengan satu ayat setelahnya. Itu ayat setelahnya itu bagi itu dengan sini. Jadi satu ayat itu berpahami. Ada tiga kawam itu sih membawa sama. Jadi dari kata koki. Kalau koki hanya mengurus, jadi laki-laki mengurus perempuan. Tapi kalau itu sangat mengurus, dia memang dominasinya kelihatan. Tapi ada juga kawam mengalami nisa ini. Ada lanjutannya bima faddalallahu dalam Allah ba'dahum ala ba'din. Allah akan memberikan kelebihan. Allah memberikan kelebihan satu sama yang lain laki-laki kepada perempuan. Itu sebagai kudrat Allah Taala itu berlaku. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Ada lanjutannya wa bima anfaqu min amwalihim, termasuk memberikan infak. Nah, yang memberikan infak itu bukan dari mahar, yang membayar mahar ya kepada istri. Dari situ dia berarti yang nanti ya kalau dibayar beli penjual pembelinya adalah wanita. Itu
infak. Kewajiban infak itu kan gimana? Laki-laki. Walaupun wanita kafir itu hasil usahanya kan bukan untuk menafkahi suami kan, pilih pribadi ya. Tapi kalau suami wajib memberikan nafkah. Jadi kewajiban nafkah adalah suami atas istri. Walaupun istrinya kaya wajib nafkahi. Maka ada hukum itu. Jadi mana kita lebih lagi bagaimana nafkah, bagaimana apapun yang kita lakukan. Jadi kenapa? Alasan dia. Kenapa ada jadi kewajibnya? Nabi Muhammad SAW menjadi masalah. Karena kalau kita kan bisa juga menjadi, tapi walaupun bekerja itu milik pribadi, tidak untuk wajib menafkahi anak. Yang sampai anak siapa? Itu kenapa itu alasannya? Menjadi kewajib. Saya tugas perempuan yang disebutkan hukum itu asalnya kita ya, asalnya ini tugasnya seorang istri itu yang solid, harus solihah. Kalau tidak maka tidak solihah dan itu pas solihah. Solihah pun taat kepada suami. Artinya taat selama siapa yang memiliki lima sisi itu tentunya taat yang sesuai dengan berarti dalam mengukur dengan kondisi kepada larang ada di bawah itu. Jadi itu harus untuk memahami pasalnya itu solihah. Tidak ada wanita seperti ini, hanya mentaati suami. Taat kepada suaminya. Ya bagaimana kalau wanita kaya? Ya itu sudah dari persenjataan Allah tidak melarang untuk wanita kaya. Cuma tugas jangan batasannya adalah sebagai suami istri yang suami harus wanita. Wanita yang dirinya. Seperti Fatimah wanita tidak boleh dinasti kalau kembali ke wanita. Hafizah dulu ini dia itu bisa memelihara dirinya sendiri termasuk harta suami. Hafizah dimaafkan. Maka ayat berikutnya walladzi taqafuna nusuzahunna, kalau istrinya tidak taat maka fahduhunna, ada tahapan yang dikasih nasihat, wahduhunna bil ma'ruf, kalau masih belum sembuh maka pisahkan dia, wadribuhunna pukul, tapi pukulannya berban, berok, berbikin dengan menyakitkan, tapi sampai mengukuli yang sifatnya perempuan itu lebih tidak halus, ya halus. Makanya dalam buka kalau di rumah kita itu perasaan kalian itu kan itu pukulan yang bisa berbeda. Kalau bahasa itu berban, berok, itu. Lanjutannya, ini lanjutannya ini yang menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh semena-mena. Makin kapok nanti. Kalau istrinya sudah tahan, kalau tak bagaimana hidup masa kita, kamu lagi jangan bikin gara-gara. Ini, Inna Allah berkata, Inna Allah karena Nabi dan Nabi Allah itu mengamani, artinya Allah itu sangat menjaga laki kita menjaga dengan berbuat semena-mena. Susah anda. Kamu pahami ayat satu ayat itu, kemudian ada satu ayat lagi bilangnya setelahnya itu. Begitu ayat. Begitu. Begitu dengan itu. Ya itu. Bagaimana itu yang ini? Itu si pokok yang dia kalau masih ketika sama istri letak di dunia, si pokok masih akan beri juga. Itu nggak mulai kayak juga yang kadang-kadang dengan ayat-ayat sebelumnya dimulai dari ini masalahnya kan jadi sebelum aku jadi pokok itu saya dengan kata itu yang dari kamu dan tak puluh anggalakum bainakum bil batil itu 4 ayat sebelumnya. Dan itu dari wadah itu kamu pelajari itu. Jadi kamu kalau mulai riset, kalau memahami itu ada banyak kawannya dengan sekitar beberapa ayat sebelumnya, sekitar 4 ayat di ayat yang tadi dia ada lagi yang kami rata ini ambil ini inilah antaranya dijawabkan antara dari di bawahnya ada wadah tamanna maka kalau kamu itu dan jangan lebih dari kuliah yang berkata seperti ini kayaknya juga kalau Al-Quran penafsiran yang saya bilang pemahaman pemikirannya tradisional itu kalau ulama-ulama tradisional itu bukan berarti ini sebetulnya bukan tesis antitesis, bukan berarti analisis ini antitesis terhadap penafsiran yang tradisional, tapi antitesis terhadap penafsiran yang salah, yang tidak betul. Nah supaya itu masalah itu ulama. Jadi dari yang saya dari ibadah nama ayat sebelumnya tapi satu ayat setelah.
termasuk kaitannya bahwa ini dengan surat Al-Baqarah kalau dunia khususnya ketika repot mau menentang terlalu membebas bebasnya kalau saya tetap oleh kami yaitu masalah apa tolak ada tolak rojani ada tolak kering rojani itu apa? Ketika jangan belum HP dua kali itu punya hak untuk suami mungkin tidak menikah lagi tapi juga mengatakan raja rugi saya ingin kembali lagi walaupun istrinya anak terkawin itu tapi ada tuntutannya jadi walaupun lakunya hak juga diberikan kalau suami punya hak otoritas tanpa sesuatu untuk duduk kembali walaupun istrinya tidak mau sudah dari situ cuma jangan akbalahnya kan ada yang walaupun aku juga tidak kalau usaha walaupun Bismillahirrahmanirrahim alaihinna bil ma'ruf wanita punya hak untuk di makruf masalah bil ma'ruf sebagaimana dia punya wanita tidak sebetulnya imbang tidak ada dominasi dalam hal dalam masalah tidak ada tapi taat suatu kualitas itu harus diatur dan ada boleh juga diambil ada wajah laki-laki adalah memiliki derajat di atas istri ya bukan memiliki istri memiliki suami istri wallahu azizul hakim itu pada ya wallahu azizul regulasi itu tapi juga kalau jadi jalan azizul hakim Allah yang maha mengatur azizul itu juga terlalu ya jangan dilawan hakim kan tidak yang namanya karena tidak kebijakan Allah kalau dilanggar terlalu bebas itu tidak berbahaya itu kehidupan yang tidak sakinah coba lihat kenapa kejadian terkata dalam rumah tangga dengan wanita tadi itu ada bagaimana perselingkuhan apalagi kegiatan orang artinya pelanggan suami itu sebagai suami sudah disalahgunakan juga itu wanita tadi gitu ya contoh wanita tadi yang bagus itu pelanggan ini kalau saja coba kita bicara kamu ini kadang-kadang kan gitu ya saudara umurnya banyak amin jadi bagus itu saya maaf kalau terakhir terkait karena substansinya sudah berbeda sebelumnya sama kayak Presiden. Jadi saya mungkin bisa mengomentari terkait penulisannya gitu ya. Jadi untuk abstrak, kalau abstrak itu kan kami tidak membawa satu dua headline, itu tidak hasil. Tapi di abstrak ini langsung hasil penelitian ini menganalisis pemikiran ini sudah hasil, gitu ya. Jadi kami tidak ada 3 paragraf. Yang pertama itu terkait tujuan kenapa sih kamu tuh kok menarik ini memilih itu kenapa? Kemudian metodenya bagaimana? Terus yang terakhir adalah kesimpulannya, hasil dari penelitian. Kemudian ini di bab 1 itu harusnya ada penot karena kamu di sini ada menukil dari salah satu buku beliau gitu ya, hadis Syafi'i. Nah, ini harusnya ada di sini gitu. Harusnya ada footnote-nya gitu ya. Pokoknya usahakan kalau dalam satu halaman itu harus ada footnote. Kemudian memang pemikiran beliau ini sedikit ya yang memakai dalam penulisan apapun gitu. Yang saya lihat memang ada beberapa nggak sampai 10 itu pemikiran beliau yang dipakai oleh
ketika waktu Pak. Dikit. Karena di sini sudah jelas, kalau misalkan ngetik itu tidak ada kata-kata 37 di akhir. Ini hasil dari saya rasa ini hasil dari copy paste ini. Karena 37 ini harusnya kalau misalkan mau pakai footnote itu ada kecil di atas 37. Ini kami awalnya kalau di file sampai kami benar pas di klik di Zuket ada beberapa yang berubah bentuk formatnya. Ya nanti dibutuhkan daya itu ya. Kemudian ini dia terkait hasil penelitian di bab 4. Harusnya di bab 4 itu memuat apa yang di rumusan masalah. Jadi apa yang ada di rumusan masalah itu taruh di bab 4. Kalau misalkan rumusan masalahnya ada 3 terkait pemikiran dan sebagainya, itu harus ada di bab 4. Kalau tidak itu menjawab dari rumusan masalah. Karena kalau ketika saya lihat di sini hasil penelitian yang pertama, ini pemikiran Al-Syariati tentang wanita dalam Islam. Padahal rumusan masalah yang pertama itu adalah pemikiran Al-Syariati tentang wanita dalam konteks hukum negara itu kan sudah berbeda negara. Betul. Nanti dibetulkan lagi terbit kata bahasanya gitu. Kemudian kalau bab 4 ini saya rasa analisisnya jadi kemana-mana gitu, artinya tidak sistematis gitu loh. Jadi itu minta tolong ya, nanti dibimbingkan lagi gitu ya. Nah ini juga sudah saya kasih. Oke, kemudian terakhir itu terkait geografi. Geografi itu harusnya ada di bab 2. Jadi geografinya itu tidak masuk dalam hasil penelitian. Kalau hasil penelitian, hasil analisis dari apa yang ditanyakan ke rumusan masalah. Ada dari guru-guru saya yang geografi itu ditanya di bab 4. Ya, jadi geografi itu paling tidak ada di bab 2 katanya. Karena geografi, kemudian bagaimana pemikirannya dan semuanya itu ada di sini, ya ada di masalah gitu ya. Jadi di Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran terhadap hasil karya kami dan sekarang nantinya setelah kami revisi daripada skripsi dan atau karya ilmiah kami ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kajian bersama, khususnya kajian bersama peran wanita karir di dalam memberikan kualifikasi sakinah. Dari kami, mohon maaf apabila ada salah mengucap dan terima kasih banyak kepada para penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.